Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-6 akan mempresentasikan tentang sejarah terjadinya kultur stem cell. Sebelum itu, kita awali dengan perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dea Imut, Indrawan Sopian, Muhammad Haikal, Muhammad Rizky Triadi, dan Sharon Misika Gliopa. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Kutipan dari John Delbert Acton. Agenda presentasi kali ini yaitu tokoh, awal kisah, aturan, dan akhir kisah. Tokoh yang akan muncul dari sejarah ini antara lain ada Jenderal Johannes van den Bosch dan Jenderal Leonard Pierre Joseph. Kultur stem cell. Kultur stem cell atau sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberi lakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor tersebut, antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan lain-lain. Pada 1828, Bosch dipanggil oleh sang raja. Ia ditunjuk menjadi juru selamat dengan tugas mengisi kas kerajaan dari hasil eksploitasi Hindia Timur yang tidak lain adalah Jawa. Maka 1 tahun setelahnya, sambil membawa rancangan sistem tanam paksa, Bosch bertolak kembali ke Hindia Belanda dan diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menggantikan Jenderal Leonard Pierre Joseph, dan tiba pada Januari 1830. Kultur stem cell dicetuskan oleh Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Sebenarnya siapa sih Jenderal Johannes van den Bosch ini? Johannes Graf van den Bosch lahir di Harwegen, Lingewold, 1 Februari 1780 serta meninggal di Den Haag 28 Januari 1844 pada umur 63 tahun. Johannes van den Bosch merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 sampai 1834. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa atau kultur stem cell mulai direalisasi. Setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintahan kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni, terutama di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Serta kebijakan kultur stem cell ini dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah atau land rent yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles sekitar tahun 1811 sampai 1816 gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Di dalam kultur stem cell ada beberapa aturan, diantaranya 1. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stem cell tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stem cell dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan pekerjaan berkarbon di milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Yang keempat, waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stem cell tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Yang kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Namun istilah kultur stem cell itu sendiri mempunyai arti, yaitu budidaya. Pengubahan kata budidaya menjadi tanah paksa yang terjadi pada tahun 1830 disebabkan oleh pengaruh pikiran kotor. Para bupati juga kepala daerah tersebut, para petani atau masyarakat di masa ini umumnya tidak dapat membaca tulisan. Kebijakan kultur stem cell yang
dibuat oleh Gubernur Johannes van der Bos ini memberikan kepada kepala daerah untuk memberitahukan kepada para petani. Kebijakan ini seharusnya sangat menguntungkan bagi para petani, namun pikiran kotor kepala daerah ini membuat sistem tersebut menjadi sistem yang merugikan para petani dan masyarakat di sana. Terdapat beberapa penyelewangan yang dilakukan oleh para bupati yang disebabkan karena keserakahannya dan bodohnya bangsa Indonesia di zaman dahulu yang tidak bisa membaca penyelewengannya tersebut, antara lain tanah yang harus diserahkan rakyat melebihi ketentuan, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap terkena pajak, rakyat yang tidak mempunyai tanah ngarapan harus bekerja di pabrik atau di kebun milik kolonial selama lebih dari 66 hari. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak tidak dikembalikan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat banyak sekali pelajaran dan pengetahuan setelah menganalisa sejarah tersebut. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.